Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Nuraini, NPM 2075245 dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi pengantar pada semester 1, yaitu tentang neraca lajur. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan dengan menampilkan PowerPoint berikut ini. Baik, langsung saja saya akan mulai menjelaskan tentang neraca lajur atau kertas kerja. Ya, neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja yang bisa digunakan untuk akuntan untuk mengiktisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Atau dapat didefinisikan, neraca lajur adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Ya, neraca lajur terdiri atas 5 bagian, yaitu 1. Neraca saldo, 2. Ayat jurnal penyesuaian, 3. Neraca saldo yang telah disesuaikan, 4. Laporan laba rugi, dan kelima neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Selanjutnya yaitu neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan contoh dari neraca lajur untuk lebih memahami penjelasan yang sudah saya uraikan. Di sini ada contoh neraca lajur dari perusahaan dagang Polinella periode 31 Desember 2019. Jadi neraca lajur bisa dilihat bahwa bentuknya terdiri dari beberapa kolom dan mencantumkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, juga neraca. Terdapat beberapa akun di sini yang sudah terisi di neraca saldo, yaitu ada akun kas pada debit 2065, akun piutang usaha pada debit 2220, perlengkapan pada debit 2000, asuransi dibayar di muka pada debit 2400, tanah pada debit 20.000, peralatan kantor pada debit 1.800, utang usaha pada kredit 900, sewa diterima di muka 360, modal pada kredit 25.000, penarikan pada debit 4.000, pendapatan jasa pada kredit 16.340, beban upah pada debit 4.275, beban sewa pada debit 1.600, beban utilitas pada debit 985, beban perlengkapan pada debit 800, dan beban rupa-rupa pada debit 455, sehingga didapatkan jumlah yang seimbang antara debit dan kredit, yaitu 42.600. Ya, selanjutnya kita akan mengisi tabel di jurnal penyesuaian sesuai dengan data transaksi dari perusahaan yang telah ditentukan. Situ ada pada akun piutang usaha disesuaikan menjadi 500 di debit, perlengkapan 1.240 di kredit,
asuransi dibayar di muka, 100 di kredit, sewa diterima di muka, 120 di debit, pendapatan jasa 500 di kredit, beban upah 250 di debit, beban perlengkapan 1240 di debit, lalu ada tambahan akun dari penyesuaian yaitu beban asuransi 100 di debit, pendapatan sewa 120 di kredit, utang pajak 250 di kredit, beban penyusutan 50 di debit, dan akumulasi penyusutan 50 di kredit, sehingga didapatkan jumlah yang sama yaitu 2.260 di debit dan kreditnya. Selanjutnya pada neraca saldo disesuaikan, didapatkan dari angka-angka yang melalui proses penambahan dan pengurangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, di situ bisa kita lihat bahwa ada dari akun kas itu tidak dilakukan penyesuaian, jadi hasilnya atau angkanya sama 2065. Pada akun piutang usaha dilakukan penyesuaian itu 500, jadi angkanya ditambah jadi 2720. Pada akun perlengkapan dilakukan penyesuaian 1240 di kredit, jadi dilakukan pengurangan menjadi 760. Lalu asuransi dibayar di muka dilakukan penyesuaian 100, jadi dilakukan pengurangan menjadi 2300 pada debit. Tanah tidak dilakukan penyesuaian, jadi angkanya sama. Begitupun dengan peralatan kantor dan utang usaha. Lalu sewa diterima di muka dilakukan penyesuaian 120 pada debit, jadi dilakukan pengurangan menjadi 240 di kredit. Lalu modal dan penarikan pribadi tidak dilakukan penyesuaian. Pendapatan jasa penyesuaiannya 500, jadi angkanya ditambah menjadi 16.840 pada kredit. Beban upah dilakukan penyesuaian 250, lalu ditambahkan dari neraca saldo jadi 4.525. Beban sewa dan beban utilitas angkanya sama karena tidak dilakukan penyesuaian. Lalu beban perlengkapan dilakukan penyesuaian 1240, jadi dilakukan penambahan menjadi 2040. Beban rupa-rupa tidak dilakukan penyesuaian. Lalu ada beban asuransi, pendapatan sewa, utang pajak, beban penyusutan, akumulasi penyusutan angkanya sama karena merupakan akun baru ya, jadi jurnal penyesuaian dan hanya dipindahkan saja untuk di neraca saldo disesuaikan. Hasilnya jumlahnya ditemukan sama antara debit dan kredit yaitu 43.400. Ya, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini datanya yang dimasukkan adalah akun-akun pendapatan dan beban saja. Jadi untuk akun yang lainnya itu tidak dimasukkan, hanya akun beban dan pendapatan. Bisa dilihat di situ ada pendapatan jasa dimasukkan di kredit, dipindahkan dari neraca saldo. Lalu ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, beban rupa-rupa, beban asuransi, dan beban penyusutan. Angka-angkanya dipindahkan dari neraca saldo ke laporan laba rugi. Lalu ditemukan hasil pada debit 9.755 dan kredit 16.960. Dan untuk menemukan laba bersih itu dilakukan pengurangan 16.960 dikurang 9.755 didapatkan dengan pendapatan dikurangi beban ya. Ditemukan hasil 7.205 yang merupakan laba bersih. Lalu untuk menemukan atau menyamakan jumlah dilakukan penambahan dari jumlah beban
dengan laba bersihnya. Jadi hasilnya sama, hasil akhirnya 16.960. Dan yang terakhir adalah neraca. Neraca ini dapatkan datanya dari semua akun kecuali akun pendapatan dan beban yang telah dimasukkan di laporan laba rugi. Jadi yang akun sudah dimasukkan di laporan laba rugi, yaitu beban dan pendapatan, tidak dimasukkan lagi ke neraca. Ya, di sini bisa kita lihat yang dimasukkan ke neraca itu adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang usaha, sewa diterima di muka, modal, penarikan pribadi, lalu ada utang pajak, serta akumulasi penyusutan. Ya, ditemukan hasil dari debit yaitu 33.645 dan kredit 26.440. Sama seperti di laporan laba rugi tadi, untuk menemukan laba bersih, debit dikurang kredit yaitu ditemukan 7.205, laba bersihnya sama dengan yang di laporan laba rugi. Lalu untuk menemukan hasil yang sama atau balance, dilakukan penambahan 26.440 ditambah 7.205 dan ditemukan hasil yang sama pada debit dan kredit 33.645. Ya, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang pelajaran akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.